Hai, apa kabar kalian? Ketemu lagi dengan saya di channel Optimis. Film yang akan kita review pada video kali ini adalah tentang penciptaan seekor robot anjing yang diciptakan guna menjadi senjata militer. Ia memiliki kemampuan menyerang, mengeksplorasi, dan memiliki kemampuan penyediaan logistik. Sesuai dengan judul film ini, anjing robot itu dipanggil dengan nama AXL. Apa yang akan terjadi dengan AXL selanjutnya? Bagaimana kisah lengkapnya? Ayo kita ikuti. Sebelum kalian lanjutkan, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, and share agar kalian tidak ketinggalan dengan video-video menarik lainnya. Film ini diawali dengan presentasi sebuah perusahaan Crane System tentang penciptaan robot anjing untuk keperluan perang. Robot itu sengaja dipesan oleh pihak militer Amerika Serikat dan dibiayai penuh oleh mereka dengan kemampuan yang luar biasa. Sejenak kita tinggalkan AXL, kita beralih ke sebuah adegan balapan. Ini dia starring kita, ia bernama Hill Mills. Dalam balapan itu tampak rantai motornya putus dan ia harus menghentikan balapan. Untuk mengikuti perlombaan selanjutnya, ia harus mendapatkan rantai yang baru. Ayah Mills seorang montir dan mekanik, ia mengatakan kepada Mills bahwa itu adalah rantai terakhir. Ya, Mills sedikit kecewa sih. Kemudian ayahnya memberanikan diri untuk meminjam rantai ke pembalap lainnya yang bernama Sams. Ayah Mills tampak berbicara dengan ayah Sams. Namun lagi-lagi mereka kecewa karena gagal mendapatkan rantai. Saat terjadi percakapan itu terlihat seorang gadis, sepertinya ia adalah pacar Sam. Dia kelihatannya simpati dan akhirnya memberikan rantai itu. Kemudian Mil pun dapat melanjutkan perlombaannya dan dengan keahliannya ia pun berhasil memenangkan lomba. Saat berkemas untuk pulang, Mil ditawari untuk hadir ke sebuah pesta yang dibuat oleh Sam. Namun Mil tidak bisa menjanjikan karena ia harus bekerja. Di sisi lain telah terjadi kehebohan bahwa seekor anjing robot, ya AXLC, yang kita bicarakan tadi ternyata terlepas. Seluruh drone dikerahkan untuk melacaknya. Pada malam itu, Mel tampak memberanikan diri untuk hadir di pesta yang dimaksud. Pesta besar yang luar biasa, banyak gadis-gadis cantik. Seketika Mel disambut oleh Sam. Tampak mereka berbicara tentang perlombaan. Sam pun menunjukkan keahliannya beradegan barbar, tapi Mel nampaknya tidak tertarik. Lalu ia pun beranjak. Saat hendak pulang, Mel bertemu dengan Sarah, gadis yang membantunya tadi. Mereka ngobrol di garasi ayah Sam yang penuh dengan koleksi sepeda motor. Sarah pun mengaku bahwa dia bukanlah pacar Sam. Ia berada di sana karena ibunya bekerja dengan keluarga Sam. Mereka pun dikejutkan dengan kedatangan Sam. Tak lama kemudian, Mil pun pamit untuk pulang. Pencarian XL belum membuahkan hasil. Pihak perusahaan Crane System terus didesak oleh militer Amerika untuk terus mempresentasi XL. Sebenarnya sih sudah jadi XL-nya, tapi XL keburu kabur. Keesokan harinya, Sam sengaja menjebak Mills. Ia mengajak Mil untuk merekam adegan balapan mereka. Awal mulanya sih tampak bagus-bagus aja. Tanpa Mil sadari, ketika bahan bakar motornya telah dicampur dengan minuman. Akhirnya terjadilah kecelakaan yang menyebabkan Mil terjatuh. Ya, sesuai dengan yang direncanakan Sam. Mereka pun meninggalkan Mills di lokasi. Mil tampak kecewa dan kelihatan kesal. Salah kamu sih. Udah jelas Sam itu musuh balapan kamu. Pasti dia akan mencelakakan kamu. Mil mencoba menghidupkan kembali motornya dan mengganti bahan bakarnya. Saat hendak pergi meninggalkan lokasi, Mil mendengar sesuatu di dalam box di lokasi itu. Kebetulan motornya sih susah dihidupkan. Maka Mil pun memberanikan diri untuk memeriksa. Ia dikejutkan dengan sesuatu, ternyata di dalam box itu ada anjing robot yang sedang bersembunyi. Siapa lagi? Dia pasti XL. Karena ketakutan, Mil pun lari. Namun ketika ia melihat tidak ada pergerakan, ia pun penasaran dan kembali ke lokasi. Tanpa diduga, ia mendapati anjing robot itu pun mengincarnya. Sebenarnya, XL bukan mengincar Mills, tapi ia mengincar bahan bakar. Aksi kejar-kejaran pun tak terhindarkan. Mil pun memacu motornya dengan keahliannya, menyebabkan anjing robot itu pun kewalahan. Dan akhirnya ia pun terjatuh.
Lalu Mills mencoba untuk mendekati dan ingin tahu, makhluk apakah itu? Memang wujudnya seperti anjing, pikir Mills. Ternyata XL mampu menganalisa Mills. Ia mendeteksi Mills sebagai objek tak berbahaya. Lalu Mills mencoba membantu XL. Ia mempunyai kemampuan recovery diri. Lewat handphone milik Mills, ia mulai merecovery dirinya. Mills lalu mencoba memberitahukan ayahnya. Dengan keahlian montir yang ia miliki dan kemampuan logistik recovery XL, binatang aneh itu pun pulih kembali. Di tempat yang terpisah, Sam bersama teman-temannya berpesta menyaksikan video kegagalan Mills. Tindakan itu tampaknya tidak disenangi Sarah. Sarah langsung merasa simpati dan meminta Sam memberitahukan lokasi Mills. Kini XL tampak sudah mulai pulih. Ia tampak segar saat diberi bahan bakar. Hewan robot itu mulai akrab dengan Mills, dan naluri eksplorasinya mulai efektif. Bahkan hewan itu mulai akrab dengan Mills. Ya, kayak anjing-anjing biasanya lah, suka bermain dengan tuan. Ya, kejar-kejaran gitulah. Ya, naluri XL pun seperti itu. Di saat yang sama, drone milik Crane pun mendeteksi keberadaan XL. Mereka menyadari kebersamaan XL dengan Mills. Akan tetapi, mereka belum mengambil tindakan, karena mereka ingin melakukan uji coba bagaimana reaksi XL terhadap manusia. Saat Mills sedang beristirahat, Sarah tiba di lokasi. Seketika itu, naluri seekor anjing pun mulai tampak. XL mendeteksi kehadiran Sarah dan ia menganalisa Sarah sebagai ancaman. Beruntung saja, Mills segera menyadari. Seketika XL pun jinak di tangan Sarah. Sejak kejadian itu, kini Sarah dan Mills semakin akrab. Emang dari awal sih, Sarah simpati dan kayaknya sih ada hati juga. Macam gak paham aja sih. Karena mobil Sarah yang terjebak, malam itu mereka bermalam di lokasi. Sambil berbagi cerita, tentu saja mereka bersama XL. Sarah curiga ibunya pasti cemas. Demikian juga Mills, ayahnya pasti mencari-cari. Mereka terus berbincang-bincang, melihat hal itu naluri XL semakin peka. Teknologi XL semakin kekinian. Ia mampu mengeluarkan musik dan membuat lampu disko. Luar biasa sekali ya anjing seperti ini. Di saat yang sama, semua adegan itu dapat disaksikan oleh Crane System. Mereka terus melakukan eksperimen, begitu melihat XL cepat beradaptasi dengan manusia. Keesokan harinya, saat XL membantu melepaskan mobil Sarah yang terjebak, Mills berniat untuk mengembalikan XL kepada pemiliknya. Sarah meminta agar Mills meninggalkan XL, tetapi Mills keberatan. Akhirnya, XL mereka bawa bersama. Saat pengisian bahan bakar di pom bensin, XL mampu meretas sistem itu. Mesin otomatis pom bensin pun berubah menjadi ATM yang bisa mengeluarkan uang. Tentu saja itu adalah uang pembelian bahan bakar. Memang luar biasa sih anjing ini. Kemudian mereka pergi ke suatu tempat yang biasa dikunjungi Sarah. Di sana, XL menunjukkan identitas dirinya sesaat setelah ia merespon aktivitas melukis Sarah dan tanpa diduga, ia pun mengkoneksikan dirinya dengan Mills melalui pemindai sidik jari. Kini Mills benar-benar menjadi bagian dari XL. XL akan merespon semua perintah Mills. Bagi XL, Mills adalah adminnya. Tak lama kemudian terdengar suara mobil. Sarah langsung menduga itu pasti Sam, karena sejak awal Sam telah melacaknya saat ibu Sarah mencemaskannya. Jelas terlihat Sam cemburu dengan Sarah. Ia pun marah dengan Mills, tapi seketika XL langsung beraksi. Kini XL benar-benar mengikuti apa yang dikatakan Mills. Akibat hal itu, Sam merasakan akibatnya. Namun hal itu mengkhawatirkan Sarah. Wajar sih kan Sarah tinggal di rumah Sam. Untuk menyelesaikan masalah XL, mereka pun meminta bantuan ayah Mills. XL tidak dibawa, ia patuh untuk tetap di sana. Ya, apa kata admin lah gitu. Tanpa diduga, Sam bersama temannya datang kembali di malam hari itu. Bahkan ia berniat untuk membakar tempat itu. XL segera menyadari kehadiran mereka. Celakanya, XL mendeteksi Sam sebagai teman. Yaitu terjadi saat Mills menyelamatkan Sam pada siang harinya. Lalu Sam membanjiri lokasi itu dengan bahan bakar karena ia sengaja ingin membakar tempat itu. Kini dia mencoba menjebak XL. Sam benar-benar kesal. Lalu dia ingin kejadian itu disaksikan oleh Sarah, karena dengan sengaja ia telah merekamnya. Sementara itu, Mel dan ayahnya tampak bertengkar.
Karena ternyata ayahnya juga menyuruh Miles mengembalikan XL. Di saat yang sama, Sarah menerima telepon yang berisi rekaman kejadian di lokasi. Miles dan Sarah pun bergegas ke lokasi, namun sayang ia terlambat. Mereka mencoba membawa XL untuk diperbaiki. Sementara itu, ayah Miles kedatangan pihak Crane System. Mereka telah menduga bahwa Miles mencuri XL. Sebenarnya mereka mengincar alat pemindai jari yang tertinggal oleh Miles. Lalu XL dibawa Miles ke lokasi bengkel ayahnya. Mereka membersihkan Miles dan mencoba memperbaiki. Memang luar biasa tingkat recovery perbaikan diri XL yang sangat cepat. Ia segera pulih dalam waktu 3 jam. Sementara itu, pihak Crane System juga telah mendeteksi keberadaan XL. Mereka pun meluncur ke bengkel ayah Miles. Kehadiran pihak Crane pun segera disadari oleh Miles. Beruntung recovery XL pun selesai. Ia berhasil melawan. Lalu XL pun keluar dari ruang bengkel dan Sarah menduga XL pasti mencari targetnya, yaitu Sam. Benar saja, XL mendeteksi Sam. Di tempat terpisah sebuah pesta, di sanalah XL menemukan Sam. Ternyata XL juga punya jiwa pendendam. Lalu saat bersamaan, Miles dan Sarah sampai ke lokasi. Mereka telah melihat kecemasan yang terjadi di mana-mana orang berlarian karena ketakutan. Untuk kesekian kalinya, Sam beruntung karena telah diselamatkan oleh Miles. Di saat yang bersamaan, drone Crane System kembali mendeteksi keberadaan XL. Kemudian seketika drone pun melumpuhkan XL. Pihak Crane System berhasil mengevakuasi XL. Miles dan Sarah pun terpaksa ikut ditahan. Nah, di sini kita kembali teringat ya dengan alat pemindai jari yang dipegang oleh Miles. Alat itu masih berada di tangan ayahnya. Pihak Crane System harus mematikan alat sidik jari itu. Namun mereka mengalami kegagalan. Alat itu sebenarnya menjadi cara Miles untuk membantu XL. Pihak Crane System mendesak Miles untuk mengembalikan alat itu. Kini Sarah menjadi taruhannya. Mereka akan selamat dengan syarat Miles mau mengembalikan pemindai jari. Beruntung saja Sarah dapat mengembalikan ingatan XL dengan menggerakkan aktivitas melukisnya, lalu memori XL pun kembali mengingat bahwa dia adalah Sarah. Seketika XL berbalik menyerang Crane System. Saat bersamaan pihak militer pun menangkap Crane System karena mereka dinilai gagal menyelesaikan proyek. Miles dan XL pun berhasil kabur. Kini mereka benar-benar menjadi buruan militer. Mereka terus berlari sementara pihak militer mengejarnya. Saat melewati sebuah turunan bukit, Miles mengalami kecelakaan yang menyebabkan tangannya patah. Miles mendesak XL agar kabur. Kini XL benar-benar menganggap Miles sebagai adminnya dan ia berusaha melindungi. Namun akhirnya ia pun kabur menyelamatkan diri. Saat drone terus menyerangnya, dengan terpaksa XL menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan diri. Namun sebelum ia menghancurkan diri, ia telah mengunggah sistemnya ke cloud. Akhirnya Miles pun merasa kehilangan robot anjing yang sudah sangat dekat dengan dirinya, seperti hewan peliharaan biasa. Kemudian dia pun ditangkap oleh pihak militer. 6 bulan berlalu, pihak militer terus mendesak Crane System agar memberikan kode penciptaan XL. Namun, Crane System enggan memberikan. Tentu saja, Crane System tidak dapat menyerahkan kodenya, karena sistem akses telah berpindah ke pemindai jari yang ada sama Miles. Kini Miles dan Sarah pun bebas. Saat mereka sedang liburan, ia menerima paket dari ayahnya. Tentu saja itu berisi alat pemindai jari. Tanpa diduga, sistem itu ternyata masih berfungsi. Ya, teman-teman kan masih ingat, sebelum menghancurkan diri, XL telah mengunggah sistemnya ke cloud. Oke, para pencinta film, seru bukan? Kami akan terus mereview film menarik lainnya. Jaga diri kalian dan sampai jumpa.